Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan sehat kita wal afiyah kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sehat, keluarga kita sehat, orang tua kita sehat karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sehat kepada kita. Selayaknya kita bersyukur kepadanya. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dalam kita wudu kurang sempurna, mungkin kita dalam sholat kurang sempurna. Dengan syafaat Rasulullah SAW, kekurangan kita akan disempurnakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa Al-Fakir pada kesempatan kali ini berwasiat takwa. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering khatib berwasiat seperti itu. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa, orang muttaqin. Kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan takwa kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya coba mengambil tema akibat dari seseorang berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud dalam musnadnya nomor 2223 dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-zulmun salasatun." Kezaliman itu ada tiga. Ada tiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazulmun la yazrukuhullah." Kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Wa zulmun yaghfir, yang kedua kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa zulmun la yaghfiru. Kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma zulmul ladzi la yaghfiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kezaliman yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyirku, syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah kita, pahala puasa kita, mungkin sedekah kita banyak, tapi kita tanpa sadar musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, la yaghfirullah. Musyrik itu adalah kezaliman yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Rasulullah SAW bersabda, wa amma zulmul ladzi yaghfiru, adapun kezaliman yang bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa zulmul abdi fi ma bainahu wa baina rabbih. Kezaliman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat zalim, misal kita berbuat maksiat kepada Allah, kita lupa sholat, kita lupa zakat, misal. Namun Allah masih memberikan pintu taubat. Perbanyaklah istighfar kepadanya. Ini kezaliman yang Allah masih bisa mengampuni. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma zulmul ladzi la yasruqu, kezaliman yang Allah tidak bakal biarkan. Fa zulmul abdi fayaqtasullah ba'dhum min ba'din. Kezaliman antara hamba Allah dengan hamba yang lain. Hamba Allah sesama manusia, kezaliman sesama manusia. Ini yang ketiga ini berlakulah di hadapan Allah akan hukum kisos. Contoh, sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya apa? Kezaliman yang ketiga ini jangan sampai kemudian ketika kita meninggal dunia ini masih bersangkut paut dengan kezaliman kepada sesamanya. Karena itu harus minta maaf sama orang yang kita zalimi. Kalau berurusan dengan Allah, kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diampuni. Tapi ketika kita berbuat kezaliman dengan sesama, hati-hati. Jangan sampai kita meninggal belum minta maaf kepada yang pernah kita zalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina dzalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimuhsinin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asabahum, maka akan ditimpakan kepada mereka sayyi'atu, keburukan, ma kasabu, atas apa yang telah mereka lakukan. Walladzina dzalamu, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, min haula, dari mereka itu, sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu, akan mendapatkan, akan ditimpakan keburukan apa yang telah mereka lakukan. Artinya apa? Ketika kita menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan. Begitupun sebaliknya, ketika kita hidup di dunia ini menanam kejahatan, menanam keburukan dan lain sebagainya, tunggu saatnya pasti akan mendapatkan balasannya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kira-kira akibat ketika orang berbuat zalim? Di sini kami coba ada 7. Yang pertama, perbuatan zalim akan mendapat balasan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda,
Dalam hadis Al-Bukhari nomor 2449, maka nazlahu mazlamatun li akhihi, siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, min irdihi aw syai'in, atau sesuatu apapun, falyatahallulhu, maka hendaklah dia meminta kehalalannya, minta maaf. Al-yauma qabla, sebelum datang hari, alla yakuna dinaron wala dirhaman, pada hari itu tidak berguna dirham dan dinar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi fadrin bazdimatihi, ketika dia tidak melakukan itu di saat di dunianya, tidak meminta maaf, apa kata Rasulullah, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Begitupun sebaliknya, apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya yang pernah dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Rasulullah nanya kepada para sahabat, tahukah kamu wahai sahabatku, apa itu orang muflis? Orang yang bangkrut ya Rasul, dagangannya bangkrut. Lantas Rasulullah menjelaskan, bukan itu. Namun yang dimaksud adalah ketika orang meninggal dunia, bawa pahala solatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, namun ketika di dunia dia telah mencaci, menuduh orang lain makan harta, menumpahkan darah, memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya itu, orang yang pernah terzalimi itu minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Kebaikan dia, pahala dia semuanya habis. Tinggal dosa dari orang yang pernah terzalimi itu ditumpahkan kepada dia. Itulah wahai sahabatku orang-orang yang bangkrut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat yang kedua adalah perbuatan zalim mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'min ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'ul zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaum, pada hari itu, la yanfa'uz zalimin, tidak berguna orang-orang zalim itu, ma'dziratuhum, permintaan maaf mereka, wa lahumul la'nah, kata Allah, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, walahum su'udar, dan bagi mereka kehidupan tempat tinggal yang buruk. Al-Mu'minun ayat 52. Kemudian akibat yang ketiga, perbuatan zalim itu membuka pintu kegelapan pada pelakunya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul dzulma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul dzulma. Berhati-hatilah kalian dalam berbuat kezaliman. Hati-hati jangan sampai berbuat zalim. Apa kata Rasulullah? Fa inna zulma, sesungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan-kegelapan kita di hari kiamat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akibat yang keempat adalah perbuatan zalim berkonsekuensi munculnya doa keburukan dari pihak yang dizalimi.
Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'asa Mu'azan ilal Yamin. Diutuslah Mu'az ke Yaman. Lantas Rasulullah mengatakan, bersabda, faqala ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu terhadap orang yang dizalimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah tidak ada hijabnya. Hati-hati ketika kita berbuat kezaliman tanpa kita sadarikah, atau kita sadar, cepat-cepatlah meminta maaf kepada yang kita zalimi. Khawatir doanya orang yang dizalimi itu makbul, baik dia orang susahkah, orang yang kesulitankah, kita jaga dari berbuat kezaliman kepada mereka. Kemudian akibat yang kelima, perbuatan zalim itu menjauhkan pelakunya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum siapa? Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Tidak bakal Allah tunjukkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian yang keenam, perbuatan zalim itu menjauhkan pelakunya dari keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kezaliman itu la yuflihuz zalimun, tidak beruntung. Tidak akan beruntung di dunianya atau di akhiratnya. Dan yang terakhir, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zalim itu adalah sebab munculnya bencana dan petaka. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatan ala urushiha wa bi'rin muta'allatin wa qasrin masyid. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, faka'ayyin min qaryatin, betapa banyak qaryah, negeri, ahlaknaha, dibinasakan penduduknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wahiyya zalimatun, karena dia zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesamanya. Fa hiya khawiyatan ala urushiha. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, wa bi'rim muta'alladin, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, wa qasrim masyid, dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Saya pernah sampaikan, suatu negeri yang makmur, rizki dari mana saja, namun karena berbuat kezaliman, apa contohnya? Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensyukuri atas nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberangus semua, membinasakan penduduk tersebut. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari sifat berbuat kezaliman, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bin nadhr wa udhun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa khudhu lis-sum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatin musabbatin bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-'ala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma badan amma ladina hadha khassa wa sa'iril muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.